Kita mulai ya. Hari ini hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 ya. Di halaman 12. Sekarang halaman 12. Oke. Halaman 12 topiknya adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Good morning Michael Justin. Good morning Jordan Joshua. Oke ya. Silakan dibuka bukunya di halaman 12. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, Lois. Nah, sebelum kita mulai mengenai tumbuhan, kita perhatikan dulu ini ada 2 pohon, yaitu yang ini adalah pohon apa? Pohon mangga, ya. Kemudian yang ini pohon jagung. Mereka sama-sama tumbuhan, tapi ada perbedaannya, ya. Benar ya, misalnya dari bentuk daunnya apakah sama? Tidak. Dari bentuk buahnya apakah sama? Tidak. Nah, ini yang mau kita pelajarin. Kemudian setelah itu di bagian tumbuhan ada fungsi masing-masing. Misalnya daun, fungsinya untuk apa? Batang, fungsinya untuk apa? Begitu ya. Nah, untuk tahap pertama, kita mau mempelajari yang ini. Ini sudah ada di buku ya. Ya, semua siswa sudah ada bukunya. Atau ada yang belum? Oke ya, yang belum lihat saja punya Lause slide-nya ya, karena ini sama yang di buku. Oke. Bagi yang sudah punya, ya kamu bukalah di halaman 12. Ya. Oke, Dior. Iya, nah, di sini ada gambar bagian-bagian tumbuhan, yaitu dimulai dari daun, ya, dimulai dari daun. Apa fungsi daun? Nah, dijelaskan adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran. Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran, kemudian tumbuhnya di cabang-cabang batang. Apa fungsi daun? Oke, fungsinya adalah untuk membuat makanan, ya. Fungsinya untuk membuat makanan, serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Jadi di daun inilah proses fotosintesis. Proses fotosintesis. Saya ulangin, proses fotosintesis. Ya, jadi tumbuhan membuat makanannya di daun. Fungsi daun untuk fotosintesis pun bisa, atau fungsi daun adalah tumbuhan membuat makanannya di daun, boleh, atau tempat keluarnya uap air dan oksigen juga boleh. Kemudian masuk ke batang. Fungsi batang. Ya. Nah, batang ini adalah bagian tumbuhan juga. Letaknya itu di atas tanah, ya. Fungsinya adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar. Saya ulangin, fungsinya adalah mengangkut air dari akar, ya, ke daun. Mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sampai ke daun. Nah, jadi selain itu fungsi batang untuk tempat cadangan makanan, ya. Selanjutnya adalah akar. Yang paling bawah adalah akar. Nah, akar termasuk bagian tumbuhan juga, tapi letaknya di mana, Herwin? Letak akar di mana? Di luar tanah atau di dalam? Ya, benar ya. Letaknya itu di dalam tanah, ya. Jadi
Akar fungsinya untuk seperti kita punya kaki loh, ya. Jadi akar fungsinya untuk penegak. Penegak siapa? Penegak tumbuhan. Kemudian zat hara atau menyalurkan unsur zat hara dari dalam tanah supaya subur, ya kan? Kemudian akar juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Begitu, ya. Kita lanjut. Miss mau nampilkan lagi di halaman 13. Oke, kita mau masuk ke bagian akar. Udah Jericho? Halaman 13 ya Jericho. Nah, ini dia. Ini tampilan yang ada di buku ya. Benar, semua siswa yang sudah punya buku boleh lihat sendiri ya. Sama kan? Nah, jadi ini Miss rincikan satu persatu. Nah, ya, jelas kan? Jelas ya, Gilbert, Giselle. Oke ya, Miss tanya dulu nih. Ini sebelum Miss lanjut, ada kendala ya? Si Michael, Miss suara Miss macet-macet. Saya Miss akan bersuara keras, besar, supaya jelas ya. Saya ulangin ya, supaya semuanya lihat. Oke, baik. Kita mau bahas akar, ya, akar. Jadi, akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya, ya. Yang pertama adalah akar tunggang. Ini gambarnya. Di buku sudah ada, hanya saja terlalu kecil ya, benar kan? Nah, ini perjelas. Nah, mana akar tunggang, mana akar serabut? Coba semua anak-anak melihat dulu, biar tahu bedanya yang mana. Bisa cukup dilihat ya slide-nya. Ini kenapa tidak bisa lihat gambar ya? Siswa bisa lihat nggak tampilan nih? Coba kalau bisa lihat kasih pesan kami coba. Ada yang bisa jelas ya? Jelas ya, lihat tampilannya jelas ya? Oke, saya ulangin. Takutnya nanti Miss melanjut kalian nggak bisa lihat kan tidak enak ya. Oke ya Jericho, saya sedang menjelaskan. Jadi kalau saya menjelaskan semua siswa pandangannya arahnya ke depan. Pandangan arahnya ke depan ya. Duduknya tegak ya. Tidak boleh noleh kiri, noleh kanan, senyum-senyum nggak boleh. Ke arah depan pandangannya ya. Karena layarnya kan di depan bukan di samping ya. Ya Miss di sini sudah cukup kuat suaranya supaya kalian dengarnya dengan jelas ya. Saya ulangin. Nah, ini adalah pembagian akar. Akar tunggang dan akar serabut. Ini gambarnya. Saya jelaskan lagi. Nah, akar tunggang ini akar utama yang tumbuh dari biji. Ya. Nah, tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Nah, seperti ini. Dia jadi bercabang. Oke. Bentuknya ini bercabang. Nah, sementara akar serabut, ini gambarnya. Ya, sementara akar serabut, akar yang keluar dari pangkal batang. Kalau tadi yang tunggang dari biji ya, dari serabut ini dia keluar dari pangkal batang utama. Jadi dia bergerombolan. Nah, bergerombolan. Bisa dibedakan? Diikutin ya siswa. Jangan sibuk dengan diri sendiri, kita sedang belajar ya. Jadi saya panggil satu persatu ya, Carlos. Carlos, kamu sedang pegang pensil, letakkan dulu pensilnya. Nggak disuruh nulis. Kita masih duduk, dengarkan. Ya, saya ulangin. Akar serabut ini akar yang keluar dari pangkal batang utama. Kemudian dia bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, jadi bisa bedanya ya. Ada perbedaannya. Oke. Ada apa ini?
Lanjut ya. Berarti ini cukup jelas gambarannya ya. Oke, yang selanjutnya adalah masih dalam pembagian akar berdasarkan fungsinya. Tadi ini berdasarkan bentuknya. Ini berdasarkan apa? Fungsi. Berdasarkan fungsinya dibagi dua. Akar gantung dengan akar nafas. Akar gantung dengan akar nafas. Yang mana gambarnya, Miss? Di buku sudah ada, Miss, lihat ya. Nah, ini Miss bikin perbesar supaya tahu. Yang ini adalah akar gantung, ini akar nafas. Sudah jelas keterangannya ya. Akar gantung itu akar udara. Akar gantung ini adalah akar udara. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Contohnya pohon beringin. Apa akar gantung fungsinya, Lionel? Untuk mengambil uap air dari udara. Kemudian ada akar nafas. Akar nafas ini muncul di permukaan tanah atau lumpur. Akar nafas ya, muncul di permukaan tanah atau lumpur. Nah, apa fungsinya? Untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu, contohnya garam. Ya, jadi contoh pohon akar nafas ini biasanya pohon bakau atau pohon mangrove yang dekat pinggir pantai biasanya, pohon bakau. Kemudian selain akar gantung, akar napas, berdasarkan fungsinya ada lagi namanya akar papan. Oke. Akar papan ini tampilannya seperti ini. Akar papan. Sama dengan di buku? Sama ya, karena ini Miss besarkan lagi supaya jelas. Ini namanya akar papan, ini akar tunjang ya. Akar tunjang, iya benar, namanya memang seperti ini. Akar papan ini apa? Nama lainnya banir. Nama lain akar papan apa? Banir. Apa fungsinya? Untuk membantu tegaknya tumbuhan. Ini akarnya besar ya. Nah, contoh tumbuhannya apa? Pohon kenari dan pohon randu. Kita lanjut ke akar tunjang. Apa fungsinya? Untuk penahan supaya tidak roboh. Untuk penahan supaya tidak roboh. Contohnya tumbuhan pandan. Contohnya tumbuhan pandan. Ya. Oke, saya mau tanya dulu dengan Jordan Joshua. Ada Jordan Joshua? Selamat pagi, Jordan. Halo. Iya, Jordan. Coba Jordan sebutkan pembagian akar berdasarkan bentuknya. Bisa? Pembagian akar berdasarkan bentuknya. Masih ingat tidak? Akar tunggang dan akar serabut, benar. Ya. Akar serabut, akar gantung. Enggak. Misalnya cuma yang berdasarkan bentuknya saja. Cukup ya, udah itu aja. Terima kasih, Jordan. Selanjutnya saya mau panggil Jessica. Jessica ada? Jessica. Ada, Miss. Iya. Miss mau tanya, sebutkan jenis pembagian akar berdasarkan fungsinya. Halo? Jessica? Ya, Miss. Ya, sebutkan pembagian akar berdasarkan fungsinya. Bisa? Akar apa saja yang berdasarkan fungsinya? Jessica? Oke ya, Miss skip dulu ya. Akar gantung. Ya. Kemudian
Halo. Akar napas. Iya, benar. Kemudian Ak- akar papan. kemudian Akar tunjang. iya cukup ya. Terima kasih. Sangat mudah, Miss hanya jawab sedikit. Carmelin, ada Carmelin? Carmelin, Ada, Miss. Carmelin. Sebutkan apa nama contoh dari akar gantung. Nama pohonnya apa? Contoh pohon dari akar gantung apa? Nama pohon dari akar gantung. Contohnya apa? Pohon? Pohon apa? Carmelin? Bisa? Oke, nanti membaca. Baik, Carmelin. Miss ganti ya. Gerald Tarigan. Gerald Tarigan ada? Gerald. Ada, Miss. Ya, sebutkan contoh dari akar gantung. Apa nama pohonnya? Gerald? Mana ini Gerald? Pohon beringin, Pohon Miss. beringin, benar. Selanjutnya, coba kamu sebutkan contoh dari akar papan. Apa nama pohonnya? Akar papan. Pohon randu, Miss. Pohon randu, iya benar. Terima kasih ya Gerald. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, coba lihat di situ ada info science. Nah, info science ada. Nah, ini ya namanya apa? Pernah makan tidak? Pernah ya, singkong atau ketelap pohon. Jadi, tumbuhan singkong memanfaatkan bagian akar, ya, bagian akar sebagai sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sehingga akar singkong terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Jadi, yang kamu makan ini adalah bagian dari apa? Dari akar ya. Jadi, akarnya itu membengkak ya. Inilah bagian akarnya ya, menjadi singkong. Jadi akarnya membengkak. Kenapa? Karena cadangan makannya disimpan di sini gitu ya, sehingga terlihat lebih besar dari ukuran yang pada umumnya. Begitu. Sudah tahu? Sudah tahu belum? Oke, ini lanjut ya. Ke halaman 14. Halaman 14 sudah. Nggak ada suara, Miss.
Gak ada suara, Miss. Miss ulangin ya, Pong. Nah, lihat, ini adalah bagian dari tumbuhan yaitu batang. Namanya batang berkayu, ya. Jadi berdasarkan jenisnya, batang berkayu ini dibagi dua, batang dibagi menjadi dua, batang berkayu dan batang basah, ya. Kita mau bahas yang pertama yaitu batang berkayu. Batang yang berkayu ini teksturnya keras, ya. Batang yang berkayu ini teksturnya keras, kemudian mengandung kambium. Ini gambar kambium. Mengandung kambium, ya. Yang namanya batang berkayu mengandung kambium. Kemudian mengandung di dalam kambium ini ada pembuluh angkut xilem dan floem. Ada pembuluh angkut xilem dan floem. Ya, apa itu kambium? Apa itu kambium? Kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang fungsinya untuk apa? Untuk perbesaran batang. Jadi kalau kamu lihat ada batang pohon yang besar, itu termasuk dari kambium pohonnya. Umur tahun pohon, umurnya pohon. Dilihat dari lingkaran kambium. Berapa tahun umur pohon itu? Apakah 10 tahun? Apakah 20 tahun? Apakah 30 tahun? Apakah 80 tahun? Atau apakah 100 tahun? Nah, jadi kalau batang-batang muda, itu nggak boleh ditebang. Pohon boleh ditebang kalau kambiumnya atau umur pohonnya sudah tua. Contoh, umur pohon berapa yang bisa ditebang? Kira-kira yang sudah tua. Yang 100 tahun bisa ditebang, karena kayunya sangat kuat. Kalau pohonnya muda ditebang, efek sampingnya yaitu adalah banjir. Kemudian kualitas si batang kayu juga tidak bagus. Kayunya bakalan keropos karena nggak cukup umur. Masih anak-anak pohonnya, begitu ya. Jadi, kambium itu adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang fungsinya untuk perbesaran batang. Inilah gunanya kambium, untuk mengukur umur pohon. Kemudian, beberapa tumbuhan terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Pembuluh angkut namanya apa? Xilem dan floem. Saya ulangin. Xilem ini fungsinya untuk mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Bedakan xilem dan floem ya. Kalau floem fungsinya apa? Mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ingat, batang dibagi menjadi dua jenis, batang berkayu dan batang basah. Kalau batang berkayu identik dengan kambium, identik dengan pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Nah, batang berkayu ini contohnya adalah, kamu pernah lihat pohon ini nggak? Pernah lihat pohon beringin? Nah, pohon beringin ini merupakan pohon yang batangnya berkayu.
Karena dia mempunyai apa? Kambium dan pembuluh angkut, xilem dan floem. Nah, contoh lagi. Contoh dari batang berkayu, pohonnya adalah selain pohon beringin, pohon mangga. Ya, pohon mangga merupakan contoh dari pohon berkayu yang punya kambium. Kemudian pohon rambutan, kemudian pohon karet, kemudian pohon jeruk. Nah, ini adalah contoh dari pohon yang batangnya berkayu. Oke, sudah paham? Saya ulangin. Pohon beringin ya. Batang berkayu pada pohon beringin. Contoh tumbuhannya adalah ini tumbuhan mangga, pohon rambutan atau tumbuhan rambutan, pohon karet, kemudian pohon jeruk. Ya. Sudah? Oke, sekarang yang pohon yang batangnya basah. Batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air. Ya, kemudian gampang roboh dan patah. Contohnya apa? Dari gambarnya sudah tahu ya. Contohnya apa yang batangnya berbasah? Tumbuhan seledri. Nah, ini dia. Ini biasanya untuk tambahan di dapur ya, mamanya kalau masak tambahannya ini kan, pohon seledri. Jadi ini adalah kelompok tumbuhan yang batangnya basah. Oke, pohon seledri atau tumbuhan seledri. Tumbuhan seledri maksudnya ya. Nah, batang basah pada tumbuhan seledri, contoh tumbuhan batang basah ya. Contoh tumbuhan yang batang basah yaitu adalah pisang, pohon pisang. Ini tumbuhannya ya, tumbuhan yang batangnya basah. Pohon pisang, kemudian bayam. Oke. Ini kenapa? Oke, pohon cemara. Boleh ya, boleh. Feren benar. Pohon beringin atau pohon cemara sama. Lanjut ya, Feren. Kelompok tumbuhan yang batangnya basah. Saya ulang. Tumbuhan pisang, tumbuhan bayam, kemudian rumput yang basah ya, kemudian selain rumput jagung juga batangnya basah, batang yang berbasah gitu. Oke, Miss panggil squall. Squall sudah dengar suara Miss kan? Squall, squall. Halo squall. Halo, Miss. Oke, squall. Miss mau tanya dengan squall. Kita ulang dari sini. Coba kamu sebutkan batang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama batang apa? Batang berkayu dan batang basah. Oke, batang berkayu. Ciri-ciri batang berkayu apa saja? Ciri-cirinya. Terang dan mengandung karbon. Mempunyai kambium. Ini dari batang yang berkayu. Apa itu kambium? Kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran batang. Oke, terima kasih Squall. Sekarang Miss mau tanya dengan Chelsea Natali. Chelsea, kuat sedikit suaranya Chelsea. Ya, Miss. Oke, Chelsea. Apa bedanya pembuluh angkut xilem dan floem? Apa perbedaannya, Chelsea? Xilem berfungsi mengangkut air, Ya. mineral, dan zat hara.
Kalau silam? Dari dalam tanah menunjuk daun untuk difungsi fotosintesis. Flores berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Iya, terima kasih Chelsea. Sekarang Miss mau tanya dengan Catherine Angelica. Catherine, Miss, ya Catherine, apa yang dimaksud dengan kambium? Kambium adalah Catherine. Ya, kenapa di-off kan Catherine suaranya? Oke, baik. Catherine-nya masih mau cari jawabannya ya. Dipanggil Carlis Friends Hugo. Carlis Friends Hugo. Carlis, apa kambium Carlis? kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran batang. Pada beberapa tumbuhan terdapat. Carlis, sebentar. Apa beda pembuluh angkut xilem dan phloem? Coba silakan jawab dulu Carlis. Speakernya? Ya. Pada beberapa tumbuhan terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem yang phloem. Xilem berfungsi mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Phloem berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya, thank you ya Carlis. Baik, kita lanjut ke halaman. Ini sudah ya, contoh dari batang basah ya tadi ya, tumbuhannya ini ya. Kemudian kita lanjut. Oh maaf, ini maksudnya batang yang berbasah ya. Batang yang basah tadi pohon tumbuhan pisang, kemudian bayam, rumput, dan jagung ya. Batang yang basah. Oke, nah kita lanjut. Ini halaman 16. Saya mau panggil Carla Lisi untuk baca. Carla Lisi Tessa, ada? Halo Carla. Halo, Mi. Ya silakan baca Carla. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Tulang daun dibedakan menjadi tulang daun menyirip, contohnya daun jambu dan daun mangga. Tulang daun menjari, contohnya daun pepaya dan daun singkong. Tulang daun melengkung, contohnya daun sirih dan daun enceng gondok. Tulang daun sejajar, contohnya daun padi dan daun jagung. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Adapun contoh daun majemuk antara lain daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai Cina. Oke, terima kasih. Carla, baik. Jelaskan kembali. Nah, ini adalah bagian dari daun. Daun itu dibagi menjadi ada tangkai daun,
Ya, bagian-bagian daun ya. Ada lembaran daun dan ada tulang daun. Tahu tulang daun? Yang ini, tulang daun. Ya, Jericho, ini adalah tulang daun ini. Yang begini dia, tulang daun. Nah, kalau yang lebar ini adalah lembarannya. Tapi kalau ini adalah tangkai. Sesuai di buku kamu ya, yang di buku sama ya. Ini tangkai, ini tulang daun, ini lembaran daun. Oke. Nah, yang pertama adalah tulang daun menyirip. Contoh tulang daun menyirip adalah daun jambu dan daun mangga. Tulang daunnya menyirip. Contohnya daun jambu dan daun mangga. Selanjutnya adalah tulang daun menjari. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. Daun pepaya dan daun singkong. Menjari, dia seperti jari tangan, lihat. Menjari. Seperti ini bentuknya. Begini dia. Sama kan? Menjari. Ya. Kemudian selanjutnya tulang daun melengkung. Contohnya adalah daun sirih dan eceng gondok. Oke, daun sirih dan eceng gondok. Tulang daun yang melengkung. Oke, selanjutnya tulang daunnya sejajar. Tulang daun sejajar adalah daun padi dan daun jagung. Tulang daun sejajar contohnya tulang daun padi dan tulang daun jagung. Oke, saya mau panggil Carlos. 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 Ada Carlos? Carlos, aktifkan dulu speakernya sayang, yuk. Carlos. Iya, ini mau tanya. Coba kamu sebutkan contoh dari tulang daun menyirip. Contohnya apa? Tulang jambu. Daun jambu. Daun jambu. Halo? Daun jambu dan Daun mangga. Daun mangga. ya. Sekarang Miss mau tanya, coba kamu sebutkan contoh dari tulang daun menjari. Tulang daun menjari. Ya. Daun pepaya. Dan Daun singkong. kemudian contoh dari tulang daun melengkung. Daun sirih. Dan Eceng gondok. sebutkan contoh dari tulang daun sejajar. Daun padi. Daun jagung. Sudah tahu? Sudah ya. Oke, thank you. Selanjutnya, yang terakhir adalah berdasarkan jumlah helai. Berdasarkan jumlah helai, daunnya dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Nah, daun tunggal ini biasanya daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Ya, kalau untuk daun majemuk, biasanya contohnya daun kelapa, daun majemuk ya, daun kelapa. Bisa dilihat gambarnya. Nah, setelah daun kelapa, daun majemuk, kemudian daun putri malu, daun majemuk, ya daun majemuk, kemudian daun petai Cina, merupakan daun majemuk juga, ya.
Kemudian daun majemuk pada tumbuhan kelapa mempunyai beberapa helai. Jadi pada tiap tangkainya itu ada helaian daunnya. Helai ya. Karena kan berdasarkan jumlah helai daun. Jadi ini banyak untuk pohon daun kelapa. Tiap helainya ada. Tiap tangkai daunnya ada helaian daunnya. Oke. Kemudian untuk daun teratai termasuk daun tunggal. Untuk daun teratai termasuk daun tunggal. Karena apa? Karena pada satu tangkai terdapat satu helai daun saja. Kenapa daun teratai disebut sebagai daun tunggal? Karena pada satu tangkai terdapat satu helai saja. Kemudian tangkai daun teratai berada di atas permukaan air. Ya, tangkai daun teratai berada di atas. Tangkai daun teratai berada di bawah permukaan air maksudnya. Berada di bawah permukaan air. Tangkainya maksudnya. Tangkai daunnya. Tangkai daun ya. Tapi ini daun teratainya bisa mengapung atau terapung. Tangkainya itu berada di bawah. Itu saja ya. Di bawah permukaan air. Oke. Jadi belajarnya sampai di halaman 16, yaitu bagian dari daun ya. Jadi ada 3 ya untuk tumbuhan. Yang pertama tadi apa? Akar, kemudian batang, kemudian yang terakhir adalah bagian dari daun. Oke, mohon maaf ya, mungkin tadi koneksinya tidak lancar sehingga tadi agak sedikit macet-macet. Oke, jadi sekian dulu dari ini. Terima kasih kelas 4B. Akhiri ya. Minggu depan kita ketemu lagi, semoga koneksinya lancar. Oke, selamat siang. Selamat siang.